Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Yanwarita dari kelas 4D dengan NPM 211100160. Di sini saya akan membacakan materi tentang statistika ekonomi. Yang pertama ada definisi statistika. Statistik berhubungan dengan koleksi dan analisis dari data untuk memecahkan permasalahan dunia nyata. Ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi atau penafsiran data secara ilmiah dalam kerangka proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ketidakpastian dan variasi. Menurut Murray, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan metode-metode ilmiah untuk pengumpulan, pengorganisasian, perangkuman, dan penganalisasian dari data di samping terkait pula dengan metode-metode untuk penarikan kesimpulan yang valid serta pengambilan keputusan yang berdasarkan alasan-alasan yang ilmiah dan kuat yang diperoleh dari hasil analisis tadi. Daftar biaya asuransi pengiriman barang-barang lewat laut yang ditentukan oleh masa lampau dari data statistik. Elemen dari statistik terbagi menjadi dua data. Yang pertama ada data collection. Dari data collection mempunyai 3 poin, yaitu experimental design, survey sampling, observational study, dan yang kedua data analisis menjadi 2 poin. Yang pertama descriptive statistik dan statistical inference. Bagian ilmu statistik dibagi menjadi 2, yang pertama statistika deskriptif dan statistika inferensi. Statistika deskriptif digunakan apabila peneliti hanya bertujuan mendapatkan ringkasan data yang dimilikinya. Ringkasan ini meliputi lokasi pemutasan data, variabilitas data, dan karakteristik umum distribusi data. Yang kedua, statistika inferensi digunakan apabila peneliti ingin membuat suatu kesimpulan tentang atas karakteristik atau hubungan antara beberapa variabel dalam populasi didasarkan pada informasi dari sampel random yang diambil dari populasi tersebut. Yang ketiga ada teori probabilitas, yaitu peluang adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat keyakinan tentang terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, analisis keputusan. Analisis keputusan secara statistika berhubungan dengan pengambilan keputusan bila alternatif tindakan diketahui, tetapi hasil dari masing-masing tindakan yaitu berbeda-beda. Yang selanjutnya, perlu mengetahui tentang statistika, yaitu menjelaskan hubungan antara variabel, membuat keputusan lebih baik, mengatasi perubahan-perubahan, membuat rencana dan peramalan. Data dari statistika, yang pertama ada data kualitatif atau berbentuk angka, yang kedua ada data kualitatif. Data kualitatif atau data non-metrik ada 4 poin, yaitu data nominal, data yang paling rendah dalam level pengukuran data, hanya menghasilkan satu dan hanya satu-satunya. Kedua ada data ordinal, yaitu data yang memiliki tingkat data, urutan data. Yang ketiga ada data kategorikal, yaitu data di dalam jenis ya atau tidak. Dan yang terakhir ada data numerikal, yaitu jenis data distrik dan data kontinu. Data kuantitatif atau data metrik terbagi menjadi 2, yaitu data interval dan data rasio. Data interval yaitu data yang lebih tinggi tingkat pengukurannya dari data ordinal. Ukuran data dapat dikuantitatifkan dan tidak mempunyai titik nol yang absolut. Yang kedua ada data rasio, yaitu data yang tingkat pengukurannya lebih tinggi. Data rasio adalah data bersifat angka dalam artian sesungguhnya dan mempunyai titik nol dalam artian sesungguhnya. Dalam elemen statistik mempunyai 5 poin. Yang pertama ada populasi,
sampel, variabel, statistik inferensi, dan pengukuran reliabilitas dan statistik inferensi. Populasi versus sampel. Populasi merupakan kumpulan semua individu dari jenis objek yang menjadi perhatian. Yang kedua ada sampel, adalah bagian dari populasi yang datanya dikumpulkan dalam penelitian. Pengambilan sampel. Pada statistika inferensi, pengambilan sampel menentukan hasil inferensi. Idealnya, sampel diambil secara random. Pengambilan sampel yang tidak tepat dapat menyebabkan bias atau systematic error. Dalam variabel, dalam melakukan inferensi terhadap populasi, tidak semua ciri populasi harus diketahui. Hanya satu atau beberapa karakteristik populasi yang perlu diketahui yaitu disebut sebagai variabel. Variabel adalah sebuah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Variabel kontinu dan variabel distrik. Sebuah variabel yang secara teoritis dapat menyandang setiap nilai di antara dua nilai yang diberikan disebut dengan variabel kontinu. Kebalikannya disebut dengan variabel distrik. Statistika inferensi. Statistika inferensi pada dasarnya adalah suatu keputusan, perkiraan, atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan informasi yang terkandung dalam suatu sampel. Tingkat kepercayaan. Sampel yang baik adalah yang mewakili ciri atau karakteristik populasi. Tingkat kepercayaan adalah bagian dari populasi yang tidak dapat terwakilkan dalam sampel. Yang pertama ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal adalah diaplikasikan pada data kategori, di mana kategori ini hanya ditunjukkan untuk identifikasi dengan ciri, tidak dijumpai bilangan pecahan, angka yang tertera dalam variabel, tidak mempunyai urutan, dan tidak mempunyai nol mutlak. Skala ordinal yaitu diaplikasikan untuk membedakan kategori yang berdasarkan dan yang dapat diurutkan. Skala ini didasarkan pada ranking, diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang rendah atau sebaliknya. Skala interval. Skala interval diaplikasikan untuk data yang dapat diurutkan dan perbedaan antara dua nilai yang dihitung dapat diinterpretasikan. Skala ini menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama, namun nilai titik nolnya relatif. Yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio yang diaplikasikan untuk data yang dapat diurutkan dan dapat dilakukan operasi aritmatik atau penjumlahan, pembagian, ataupun pengurangan. Metodologi statistik dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama, mengidentifikasikan persoalan. Kedua, pengumpulan fakta-fakta internal maupun eksternal. Yang ketiga, mengumpulkan data asli yang baru. Yang keempat, klarifikasi data atau pengelompokan sesuai tujuan studi berdasarkan kesamaan sifat. Yang kelima, penyajian data seperti tabel, diagram, ukuran deskriptif, atau simpangan buku. Dan yang keenam, analisis data dengan uji statistik yang sesuai dengan dan dibuat dengan kesimpulannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.